Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi bedah buku kita kali ini membahas buku SG SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 20, yaitu tentang SOP ketukan. Pemirsa sekalian, metode SG ini adalah satu-satunya metode yang membahas pembelajaran Al-Quran dengan pendekatan kuantitatif, di mana simbol-simbol tanda baca di dalam Mushaf Madinah diidentifikasi sebagai enkripsi bunyi wahyu Al-Quran yang memiliki kadar harakat atau ketukan tertentu. Jadilah simbol-simbol tersebut ibarat puzzle-puzzle harakat yang bila dirangkai secara tepat, maka akan secara otomatis menghasilkan bunyi Al-Quran tartil bertajwid. Identifikasi tersebut terbukti akurat setelah pembuktian terbalik dilakukan, di mana rumusan nilai ketukan yang telah dibuat digunakan untuk membaca Mushaf Madinah. Maka hasil bacaannya terbukti presisi, mirip talaqi, dilihat dari perspektif perhitungan harakatnya. Setelah diyakini bahwa rumusan ketukan ini bisa dijadikan sebagai sebuah metode anyar, maka segera dirumuskan cara pengajarannya. Agar tercapai penyeragaman dalam duplikasi metode yang diharapkan dapat mengantarkan siswa untuk mendapatkan bunyi Al-Quran yang presisi, maka dibuatlah teknik urutan mengetuk simbol. Tata urutan mengetuk simbol ini menjadi sangat penting, utamanya bagi simbol-simbol yang memiliki kadar harakat lebih dari satu ketukan. Pada tiap simbol itu perlu dirumuskan urutan mengetuknya. Tata urutan mengetuk ini kemudian saya sebut dengan SOP ketukan, Standar Operating Procedure Teknik Mengetuk. Dan hal terpenting dari SOP ketukan ini, pemirsa, sebenarnya adalah bilangan harakatnya yang harus dijaga. Adapun teknik mengetuknya itu hanyalah cara untuk menjaga bilangan harakat yang telah ditentukan. Pemirsa, tanda baca di dalam Mushaf Madinah dapat dikelompokkan kadar ketukannya dari yang 1 ketukan hingga 4 ketukan. Realnya ada simbol yang bernilai 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan. Dan ada lagi, karena ada sebab tertentu, saya sebut ini sebagai pembatalan, cancellation. Suatu simbol menjadi hilang nilainya. Semula mempunyai nilai, karena hilang nilainya menjadi 0 ketukan. Yuk kita bahas satu persatu. Pemirsa, simbol-simbol yang mempunyai nilai 1 ketukan adalah 3 kode vokal. Ada dhammah, kasrah, dan fathah. Kemudian sukun, tasydid, juga huruf ulur atau mad, serta hamzah wasal yang posisinya di awal bacaan. Cara mengetuknya,
ketukan diarahkan 1 kali ke tiap simbol tersebut. Tentunya dengan mempertimbangkan tempo yang terukur, proporsional berbanding dengan ketukan simbol-simbol yang lain. Kemudian simbol-simbol yang bernilai 2 ketukan adalah dhammatain, dhammah ganda, kasratain, kasrah ganda, dan fathatain, fathah ganda. Cara mengetuknya, ketukan diarahkan 2 kali ke simbol tersebut. Ketukan pertama diarahkan ke kode vokalnya, yaitu dhammah, kasrah, dan fathahnya ya. Arahkan ke dhammah, kasrah, dan fathahnya. Dan ketukan yang kedua diarahkan ke tanwinnya. Ini saya perjelas, yang saya kasih warna merah ini adalah kode vokalnya, dhammah, kasrah, fathah. Dan yang biru ini adalah tanwinnya. Ketuk yang merah dulu, kode vokalnya dulu, baru kemudian tanwinnya yang biru. Jarak antar ketukan tentunya diatur dengan mempertimbangkan tempo yang terukur, proporsional, sebanding dengan ketukan-ketukan simbol yang lain. Kemudian pemirsa, simbol-simbol yang bernilai 3 ketukan adalah nun polos, mim polos, kemudian tasydid khusus pada huruf nun dan mim, serta simbol mad yang diikuti oleh huruf hamzah. Cara mengetuknya, ketukan diarahkan 3 kali ke simbol tersebut. Agar tidak bolak-balik, cara mengetuknya dibuat searah, sealur dengan bacaan Al-Quran, yaitu dari kanan ke kiri. Simbol yang kita ketuk, kita petakan menjadi 3 titik. Saya sebut ujung, tengah, ujung. Ketuk dari ujung, kemudian tengah, dan ujung. Searah dari kanan ke kiri. Jarak antar ketukannya diatur dengan mempertimbangkan tempo yang terukur, proporsional, berbanding, seimbang dengan ketukan-ketukan simbol-simbol yang lain. Dan kemudian pemirsa, simbol yang bernilai 4 ketukan adalah dhammatain, kasratain, dan fathatain. Perhatikan pemirsa, bentuk dan letak tanwinnya berbeda dengan tanwin sebelumnya. Ini saya sebut sebagai tanwin modifikasi. Dan simbol lainnya yang bernilai 4 ketukan yaitu simbol mad lazim. Simbol mad lazim, ciri-cirinya setelah simbol mad yang kayak alis itu, dia diikuti oleh huruf bertasydid atau huruf bersukun. Patokannya pada tasydidnya dan sukunnya itu. Cara mengetuknya, ketukan diarahkan 4 kali ke simbol-simbol tersebut. Agar tidak bolak-balik, cara mengetuknya dibuat searah, sealur dengan bacaan Al-Quran, yaitu dari kanan ke kiri. Simbol yang kita ketuk, kita petangkan menjadi 4 titik. Kita perkirakan titiknya menjadi 4 berada di simbol itu. Untuk dhammatain, kasratain, dan fathatain, ketukan pertama diarahkan ke kode vokalnya, ke dhammah, kasroh, atau fathahnya. Ini yang saya buat dengan warna merah. Kemudian 3 ketukan berikutnya diarahkan ke tanwinnya. Tanwinnya kita petakan, kita bagi menjadi 3 titik. 3 titik itu kita sebut dengan ujung, tengah, ujung. Ketukan tanwinnya dari ujung, tengah, ujung itu searah dari kanan ke kiri. Selama mengetuk, jarak antar ketukan diatur dengan tetap mempertimbangkan tempo yang terukur, proporsional, berbanding, setara dengan ketukan-ketukan simbol yang lain.
Adapun untuk simbol mad lazim, kita langsung petakan menjadi 4 titik. Ujung, tengah, tengah, ujung. Nah, tengahnya ada 2 titik tuh ya. Ketuk simbol ini 4 kali dari kanan ke kiri dengan tetap mempertimbangkan satuan tempo yang terukur, proporsional berbanding ketukan simbol-simbol yang lainnya. Pemirsa, adapun simbol-simbol yang hilang nilainya menjadi 0 ketukan, itu dikarenakan adanya beberapa sebab. Sebab-sebab itu bisa diidentifikasi. Simbol-simbol yang hilang nilainya tentunya tidak diketuk, karena nilainya 0. Lewati aja ya. Kalau diketuk malah jadi salah bacaannya. Nah, simbol-simbol yang nilainya hilang sehingga menjadi 0 ketukan, menjadi tidak diketuk, di antaranya adalah 1. Alif pendamping fathatain. Alif pendamping fathatain. Perlu kiranya Anda ketahui bahwa dalam bahasa Arab memang penulisan fathatain selalu disertai alif bersamanya. Namun alif ini fungsinya hanya pendamping saja. Tertulis di situ, tapi tidak dihitung. Di antara alasannya, fungsi alif itu kan hanya untuk memanjangkan vokal A. Fathah simbolnya ya. Bila vokal A telah bercampur dengan tanwin, sehingga ada bunyi N-nya di situ, an gitu ya, maka alifnya menjadi tidak berfungsi. Karena ada N di situ. Itu diantara alasannya mengapa alif pendamping tanwin tidak diketuk. Yang kedua, yang tidak diketuk adalah huruf ulur atau huruf mad apabila tercantum tanda angka 0 di atasnya. Ada sifernya, ada angka 0 di atas. Huruf bertanda sifer itu seperti mengatakan kepada pembacanya, nilaiku 0, maka itu abaikan, jangan diketuk. Seperti contoh ini, ulu, jumlah ketukannya hanya 3 ya. Ulu, jumlah ketukannya hanya 3, karena wawunya ada 0-nya, alifnya ada 0-nya. Jadi u-nya dibaca pendek. Dan wa malaihim ini jumlah ketukannya hanya 6. I-nya pendek karena ya-nya bernilai 0. Wa malaihim. Kemudian yang ketiga adalah huruf mad yang di-cancel oleh sukun yang terletak pada huruf berikutnya. Nah, di lingkaran ini huruf madnya. Nah, panah ini mengarahkan kepada sukun yang membatalkan nilai huruf madnya. Sehingga huruf madnya tidak diketuk. Selanjutnya pemirsa, huruf polos yang di-cancel oleh tasydid. Dalam lingkaran ini, inilah huruf-huruf polosnya. Dan bisa lebih dari 1 ya pemirsa. Lebih dari 1. Panah ini menunjuk tasydid yang membatalkan huruf-huruf polos itu. Adapun hamzah wasalnya itu batal sendiri ya, batal demi hukum karena posisinya ada di tengah. Selanjutnya pemirsa, yang nilainya 0 adalah hamzah wasal yang posisinya ada di tengah bacaan. Hanya di tengah ya. Kalau di awal dia dibaca. Seperti ini misalnya, al-qari'ah. Hamzah wasalnya dibaca karena di awal. Kalau yang ada di tengah, seperti mal-qari'ah, ini hamzah wasalnya diabaikan karena dia ada di tengah. Kemudian yang selanjutnya adalah mad silah di akhir bacaan. Ciri-ciri mad silah itu yaitu apabila ada ha dhammah hu diikuti wawu kecil, atau
hak kasroh, hi, diikuti ya kecil. Bila posisinya di akhir, maka madnya hilang. Yang demikian itu karena mad silah hanya mungkin terjadi di tengah bacaan. Mad silah nggak mungkin ada di akhir bacaan. Analisanya nanti akan sampai ketika kita membahas tentang mad silah ini ya. Karena nggak dianggap, maka huruf terakhirnya bukan wawu kecil atau ya kecil ini, tapi haknya yang menjadi huruf terakhir. Bila posisinya wakof, huruf H ini yang kemudian disukunkan. Ma'akfarah. Ila ta'amih. Oke ya, wawu kecilnya dan ya kecilnya tidak diketuk. Kemudian yang ketujuh, simbol mad yang tidak jadi bertemu hamzah. Nggak jadi ketemu, terpisah, terputus, karena bacaannya wakof sebelum huruf hamzah. Bila ada kasus seperti ini, maka bacaan madnya kembali menjadi 2 harakat. Karena fungsi simbol madnya batal. Ini yang dikatakan simbol mad nilainya 0. Sebabnya adalah karena di akhir ayat, dia tidak jadi bertemu dengan hamzah, karena hamzahnya terpisah. Hamzahnya ada di awal ayat berikutnya. Wakofnya terjadi sebelum pembacaan huruf hamzah. Nah itu dia pemirsa. Ini baru 7 ya. Simbol-simbol yang karena sebab tertentu fungsinya menjadi batal. Sehingga nilainya menjadi 0 ketukan. Tentunya tidak cuma 7 ini. Masih ada yang lain. Makanya ngaji terus ya. Nanti saya bagikan pengetahuannya. Pokoknya Anda akan menjadi semakin jeli dan pandai memandang sebab akibat. Yang kita kupas sebab akibatnya ya, karena kita belum membahas nama-nama hukum tajwidnya. Nah pemirsa sekalian, hafalkan kadar nilai simbol-simbol ini. Dan hafalkan sebab-sebab yang mengakibatkan kondisinya berubah menjadi 0. Itu inti pembelajarannya. Sangat sederhana sebenarnya. Hanya menghafal nilai simbol. Pemirsa sekalian, tak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa pergerakan harakat itu harus terukur, harus konstan, proporsional perbandingannya antar simbol. Ini jangan sampai lupa, karena tartil ada di poin ini. Menjaga agar harakat tetap teratur, konstan, dan proporsional perbandingannya antar simbol. Adapun cepat atau lambat bacanya, itu nggak masalah ya. Itu opsional. Itu bisa dipilih, diperbolehkan. Lambat boleh, sedengan boleh, cepat pun boleh. Tapi ingat, kudu terukur, konstan, dan proporsional. Jadi, kalau tiap harakatnya mau dibuat terukur per 1 detik, ya silahkan. Tapi, proporsional 1 detiknya itu harus selalu dijaga. Dirapihkan, ditartilkan. Atau kalau tiap harakatnya mau dibuat terukur per setengah detik, gimonggo juga. Tapi proporsional setengah detiknya itu harus selalu dijaga. Dirapihkan, ditartilkan. Atau tiap harokatnya mau dibuat terukur per setengah detik, lah ba'sa, rapopo. Tapi proporsional 1/4 detiknya itu harus selalu dijaga. Dirapihkan, ditartilkan. Nah demikian pemirsa pemaparan tentang SOP ketukan ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dulu pemirsa, tetap semangat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki yang tiada habisnya buat Anda semua. Akhirnya, saya mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi di kesempatan penayangan video tutorial berikutnya.
Ma'akum munajjah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.